Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitania Edwarman dengan NIM 2106183 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan cara mengolah data dengan menggunakan FU9. Nah, di sini kita download dulu aplikasi FU9. Setelah kita download, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam file, lalu pilih new, pilih work file. Nah, di sini kita biarin aja yang data reguler frekuensi dan frekuensi annual. Nah, di sini kita akan mengisi start date dari 1989 sampai 2018. Nah, setelah itu lalu kita klik OK, maka di sini ada, ini merupakan tampilan awalnya. Nah, selanjutnya kita pilih Quick, lalu pilih MPT Group. Nah, di sini merupakan ada tanggal-tanggalnya ya, ada tahun-tahunnya. Lalu kita klik paling atas. Setelah itu kita copy file yang ada di Excel, lalu pindahkan ke FU9. Maka akan jadi seperti ini. Setelah itu, ketika data sudah terinputkan, maka kita bisa mengestimasi pengaruh variabel ini dengan variabel lainnya. Nah, setelah itu, selanjutnya melakukan estimasi regresi. Kita pilih Quick, lalu pilih estimate equation. Di sini kita ada data ECMI, C, HKME, NT, PKMI, resit, dan resit tidak masuk ya. Lalu kita pilih yang share 01. Lalu kita masuk OK. Nah, namun model ini belum bisa dimaknai karena belum dilakukan uji asumsi klasik. Baru bisa diintegrasikan jika sudah melalui uji asumsi klasik. Nah, untuk melakukan uji asumsi klasik, yang pertama ada uji asumsi. Metode yang digunakan adalah Jarque-Bera. Gimana caranya? Mari kita lihat. Sebaiknya kita simpan dulu yang ini menjadi freeze. Lalu pilih name. Lalu kita pilih regresi. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah itu baru bisa kita tutup. Selanjutnya kita pilih view. Setelah pilih view, kita masuk ke dalam residual diagnosis view, residual diagnostics, pilih yang histogram normality. Nah, setelah tampilan seperti ini, barulah kita bisa maknainya. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Maka kita lihat ini adalah metode Jarque-Bera. Nah, kita lihat dari probability-nya. Nah, jika hasilnya ini melebihi 0,5 seperti 0,53, maka residualnya terdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya, jika kecil dari 0,05 berarti residual tidak terdistribusi normal. Artinya asumsi klasik tentang kenormalan tidak terpenuhi. Selanjutnya sama, kita pilih freeze, lalu pilih name. Kita namai dengan uji normalitas. Uji normalitas. Nanti data kita Maka kita pilih OK. normal ya. Oke. Setelah tersimpan, maka kita tutup saja. Nah, yang kedua kita akan melakukan uji multikolonialitas, yaitu untuk melihat
hubungan antara sesama variabel bebas. Sebaiknya tidak ada. Metode yang digunakan adalah metode VIV. Simpan dulu uji normalitasnya. Lalu kita masuk ke view. Kita masuk ke view, pilih coefficient diagnosis, lalu pilih variance inflation, lalu klik OK. Jika nilai paling kanan itu besar dari 5, maka model ini tidak mengalami masalah multikolonialitas. Maka tidak ada hubungan multikolonialitas antara variabel bebas. Nah, jika datanya lebih besar pada 5, maka mengalami masalah tidak mengalami masalah multikolonialitas. Cara mengatasi masalah multikolonialitas ini adalah memperbesar ukuran sampel, menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas, menggabungkan data time series dan cross section, dan melakukan transformasi data. Nah, sama seperti tadi, maka kita simpan freeze, lalu name, kasih nama uji multikolonialitas, lalu OK, lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu saat residual dan nilai prediksi memiliki nilai kolerasi. Kita masuk, gimana sih caranya? Kita masuk ke dalam view, pilih residual junction, pilih heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya lalu pilih Glatzer, maka tekan OK. Ini merupakan penampilan dari uji heteroskedalisitas. Cara membacanya yaitu probabilitas F besar dari 0,05 tidak mengalami masalah heteroskedalisitas. Apabila data lebih kecil daripada 0,05, maka data mengalami masalah autokolerasi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural, lalu berubahnya data. Selanjutnya, setelah seperti ini kita simpan, freeze, lalu pilih name, kita kasih dengan nama uji heteroskedasitas, lalu klik OK, lalu kita tutup. Kita masuk ke tahap akhir, yaitu uji autokolerasi. Adanya atau tidaknya kolerasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu. Nah, lalu kita masuk ke dalam view, kita masuk ke dalam residual diagnostics, pilih serial correlation LM. Nah, lalu ada tekan 2, maka OK. Kita lihat di dalam probabilitas F, yaitu data kita di sini adalah 0,6998. Nah, dapat kita ketahui bahwa lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada masalah dalam autokolerasi. Jika kecil dari 0,05, maka data itu ada masalah autokolerasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di dalam heterokolerasitas, maka apabila terjadi masalah autokolerasi, maka kita akan melakukan transformasi model menjadi regresi logaritma atau logaritma natural dan berubah data. Lalu seperti biasa kita freeze, pilih name, kita ubah menjadi uji autokolerasi, pilih OK. Nah, kita setelah menguji autokolerasi, kita telah menguji asumsi klasik
dapat kita lihat dari tadi data kita tidak ada masalah baik itu dari uji normalitas, uji multipolaritas, uji normalitas, dan uji heterokedasitas serta uji kolerasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada kesalahan atau kekurang pahaman, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.